kita sama-sama menjadi saksi atas diberkatinya kedua anak kasih kita dalam pernikahan kudus. Saya sebut dia anak Hirsil dan Selvianti Pasar. Mari Bapak Ibu, kita sambut kedua mempelai menuju ke depan altar Tuhan. Anggur yang manis terlebih dahulu, kemudian setelah itu menyuguhkan anggur yang kurang manis, yang kurang baik. Tetapi hari itu, peristiwa itu, baik anggur yang manis, baik anggur yang kurang manis, dua-duanya habis. Kalau sebuah pesta kehabisan konsumsi, yang malu biasanya mempelai dan keluarga. Nah, itu masalah besar. Nah, ketika itu saudara, mereka menyampaikan kepada Ibu Yesus dengan harapan ada pertolongan, dengan harapan ada mujizat. Lalu Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus, Yesus, lakukan sesuatu bagi mereka. Saudara, apa jawab Yesus? Yesus menjawab, hai wanita, saatku belum tiba. Saudara, menurut adat orang timur,
Mungkin seorang ibu dikatakan, "Hai wanita," kurang sopan ya. Masa ibunya sendiri dibilang "hai wanita"? Kan kurang sopan. Tetapi dalam terjemahan asli memakai kata "hai wanita," saudara. Ini menunjukkan sebuah otoritas Yesus. Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia dengan tujuan, dengan maksud supaya manusia bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenyataannya tidak semua manusia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Dia datang menjadi manusia, walaupun Dia harus lahir melalui rahim seorang ibu yang bernama Maria. Tetapi hari itu Dia sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus punya dua natur, Dia Tuhan 100% dan Dia manusia 100%. Memang secara manusia Dia utuh adanya, sepenuhnya Dia manusia. Dia bisa merasakan lapar, Dia bisa merasakan kesedihan, Dia bisa merasakan apa yang seperti kita rasakan. Itulah manusia. Tetapi di samping itu Dia adalah Tuhan. Dia punya otoritas. Nah, ketika ibunya memerintahkan sesuatu kepada Yesus, Yesus berkata, "Hai wanita, saatku belum tiba." Artinya apa? Manusia tidak bisa mengatur Tuhan. Manusia tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan Yesus punya waktu tersendiri. Tuhan Yesus punya kairos. Waktu Tuhan dalam bahasa Yunani disebut kairos. Waktu manusia dalam bahasa Yunani disebut kronos. Sebelum Yesus lahir, zaman Adam dan Hawa itu sudah berapa tahun? Kalau mau dihitung-hitung, sebenarnya sudah 6.000 tahun waktu itu. Nah, hari ini kita sebenarnya sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Karena itu manusia tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak bisa memilih, oh iya nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya matinya nanti dengan cara gini saja. Tuhan, kita bisa minta sama Tuhan. Bolehlah kita berdoa. Tetapi Tuhan yang menentukan. Yang kita bisa pilih adalah bagaimana kita hidup hari ini loh. Nah, peristiwa tentang Yesus, tentang perjamuan kawin di Kana, mereka mengalami problem. Mereka pikir kalau datang kepada ibu Yesus ada solusi. No, tidak. Yang bisa memberikan solusi hanya Yesus karena Dia Tuhan. Ibu Yesus juga manusia biasa, sekalipun Yesus lahir melalui rahim ibunya yang bernama Maria tadi. Nah, singkat cerita, Yesus berkata kepada para pelayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara tahu nggak? Menurut adat orang Yahudi, tempayan itu dipakai biasanya untuk pembasuhan kaki. Karena di sana, di Timur Tengah, ya mereka penuh padang pasir. Setiap bertamu masuk ke rumah seseorang, dia harus membasuh kakinya. Biasanya di depan rumah orang-orang selalu ada tempayan anggur yang manis, air anggur yang manis. Maksudnya apa? Kehadiran Yesus itu mengubahkan yang buruk jadi yang baik. Kalau ada Yesus dalam keluarga saudara, kalau ada Yesus dalam rumah tangga saudara, yang buruk Yesus sanggup menjadikan baik. Hari ini Yensil dan Selvianti Pasar mengawali bersama Tuhan masuk dalam bahtera rumah tangga, mengawali bersama dengan Yesus. Saya percaya awalnya manis karena ada Yesus, akhirnya happy ending bersama dengan Yesus. Awalnya anggur yang manis, akhirnya anggur yang manis juga. Karena apa? Yesus. Kehadiran Yesus mengubah yang pahit menjadi manis. Karena itu biarlah semua kita yang sudah berkeluarga, kita yang berumah tangga, kita yang belum berumah tangga di tempat ini, semua kita mengandalkan Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik. Yang baik akan menjadi lebih baik. Dan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari kisah ini? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Kalau kita mengamati di Yohanes pasal 2 ayat yang ke-2 dikatakan demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara perhatikan di ayat ini, Yohanes 2 ayat 2, Yesus diundang. Ada kata diundang.
Saya percaya sebelum momen hari ini diadakan, Hensil Selvianti sudah menyebarkan undangan, sudah membagikan undangan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman, siapapun yang dikenal yang mau diundang oleh Hensil dan Selvianti. Pertanyaannya, apakah semua yang diundang pasti hadir? 100%? Belum tentu. Tetapi kalau Yesus yang diberi undangan, dia pasti hadir. Karena itu nasihat yang pertama, untuk memiliki rumah tangga yang manis, pernikahan yang manis, yang pertama, engkau perlu mengundang Yesus. Engkau perlu menghadirkan Yesus. Dasarnya harus Yesus. Sebuah rumah, fondasinya harus Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini berbicara tentang apa? Aturan. Semua ada aturan mainnya. Dalam membina rumah tangga, ada aturan mainnya. Aturan yang benar mana? Suami berkata, aku yang benar, istriku yang salah. Kata si istri, aku yang benar, suamiku yang salah. Kalau rumah tangga model kayak gini, suami menganggap dirinya benar, istrinya salah, istri menganggap benar, suaminya salah, nggak akan ketemu. Yang ada perceraian, perpisahan. Di dalam kekristenan tidak ada kata cerai. Kalau yang lain boleh poligami, kalau Kristen tidak boleh poligami. Kalau yang lain boleh poliandri, Kristen tidak ada poliandri. Pernikahan hanya satu kali seumur hidup, tidak ada pengulangan. Karena itu pastikan Yensil, Selvi, pasanganmu itu pilihan yang terbaik. Mendapatkan pernikahan yang manis. Aturan Yesus itu yang bagaimana sih? Ini loh. Nah, ini kitab isinya aturan Yesus. Ini kitab juga surat cinta Yesus kepada saya, kepada saudara. Mau tahu bukti cintanya Yesus? Baca Alkitab. Karena disinilah aturan Yesus. Kalau saudara beli buku, biasanya ada buku kalau saudara membeli barang, biasanya ada buku petunjuknya. Betul? Beli handphone, ada manual booknya, buku petunjuk. Beli AC, ada buku petunjuknya. Beli apa? Apa aja deh, biasanya ada buku petunjuknya. Kalau mau menikah, buku petunjuknya apa? Ini Alkitab, firman Tuhan. Karena itu, biarlah dasarnya harus tahu. Gimana bisa tahu kalau nggak pernah baca? Ya mesti baca setiap hari firman Tuhan, agar Yensil Selvianti tahu batas-batasannya, tahu aturan Yesus itu yang bagaimana. Yang pasti aturan yang Yesus berikan itu yang terbaik bagi saya, bagi saudara, bagi Yensil, bagi Selvianti, dan bagi kita semua yang ada di ruangan ini. Yang kedua, yang ketiga sekarang, yang terakhir, pemanis pernikahan akan terjadi berdasarkan Yohanes 2 ayat 7-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang ketiga, pernikahan yang berbahagia adalah pernikahan yang mengizinkan Yesus menjadi solusi. Saudara, kita hidup di dunia ini nggak sempurna. Barang yang kita miliki nggak selamanya baik. Suatu saat barang itu akan menjadi rusak. Siapa teknisinya? Kalau handphone rusak, yang perbaiki ya teknisi handphone. Kalau mobil rusak, yang perbaiki montir. Kalau pernikahan kita rusak, siapa yang perbaiki? Hanya Yesus yang sanggup. Jangan cari orang pintar. Orang pintar nggak bisa memperbaiki pernikahan kita, yang ada malah mengacaukan. Kenapa mereka disebut orang pintar? Karena yang datang nggak pintar. Betul kan? Kenapa mereka disebut orang pintar? Karena yang datang nggak pintar. Karena yang cari orang pintar. Orang pintar pun belum tentu pintar. Kadang SD aja nggak lulus. Oh iya loh, siapa yang bisa menolong kalau bukan Yesus? Setan bisa nolong, bisa. Sementara hari itu, besoknya masalah lagi.
Setan bisa menyembuhkan? Bisa. Tepatnya bukan menyembuhkan, memindahkan penyakit. Sakit kepala sembuh, tapi pindah sakit pinggang. Sakit pinggang datang lagi, sembuh, kakinya yang sakit. Iblis itu cuma bisa memindahkan penyakit, tapi Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Kalau rumah tangga kita sakit, cukup datang kepada Yesus. Dia adalah solusi. Nama Tuhan Yesus, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami percaya Engkau sanggup mengatur cuaca, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar anakmu Yensil dan Selviati Pasak akan masuk dalam prosesi nikah kudus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pastor Ferdinand Rianto yang akan memimpin. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan hikmat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Bersama kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan lanjut jauh dalam acara pernikahan, saya undang dengan hormat kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Seperti tadi Pastor Yohanes sempat berkata, jangan menjawab tidak. Tetapi saya pun akan mencoba memberikan tawaran. Jika memang salah pilih, inilah saat yang terbaik berkata tidak. Karena ketika Yensil sudah berkata iya, dan Silvianti sudah berkata iya, tidak ada kata mundur selangkah pun. Sekali bahtera pernikahan berjalan, maka tibalah di sebelah bersama Yesus. Kesempatan diberikan pilihan, dan saya tahu juga tak mungkin adalah kesalahan saat ini, karena kalau dilihat dari kedua pasangan, hatinya sudah berkobar-kobar menantikan hari ini. Puji Tuhan. Pertama saya akan bertanya kepada mempelai pria. Ya, silakan baca janjinya. Saya bisa berhadapan dengan saya. Atas tuntunan Tuhan, saya Yensil memilih Selvianti Pasak menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga cintanya, penghormatannya Silvia terhadap suaminya akan terus kekal sampai Tuhan memanggil berjumpa dengan Tuhan di surga. Silakan mempelai wanita untuk mengingatkan kepada mempelai laki-laki. Agak nyarong ke kamera, Kak. Ya, pelan-pelan. Kita dengar semua bersama Tuhan Yesus, Yensil dapat mengasihi istrinya dengan cinta yang benar-benar murni, cinta yang tidak pernah terbagikan. Silakan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Yensil dan Silvianti menjadi pasangan suami istri. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Waktu menunggu. Kita berikan aplaus buat kedua mempelai. Bapak Ibu, tadi kita telah mendengar, saya telah memberkati mereka resmi jadi suami istri. Inilah secara resmi. Kalau berjumpa dengan mereka, mereka adalah suami istri. Tandanya apa? Tandanya hari ini Yensil tidak malu untuk memberikan ciuman kudus di depan altar dan di hadapan saudara-saudara. Terserah pilih ciumnya di mana, itu haknya
kasih. Sebab di atas kayu salib Engkau telah menyelesaikan segala-galanya bagi kami, terutama bagi kedua mempelai. Tubuh Kristus yang dikorbankan. Kata, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Di hari ini, sebagai keluarga, mereka akan sama-sama mengangkat roti dan mengangkat cawan. Mereka akan terus mengingat bahwa Yesus hadir dalam pernikahan mereka. Puji Tuhan. Silakan kita makan bersama-sama. Sekali lagi atas kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang menebus keluarga Yensil dan Silvianti. Oleh darah-Mu, Yensil dan Silvianti berhak menerima setiap janji Tuhan. Janji hidup berkemenangan, janji hidup berkelimpahan, janji hidup bahagia, bahkan janji untuk selalu bersama-sama bersamamu dalam pernikahan Tuhan. Bukankah ini darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus dosa dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya? Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Kita sebagai cindera mata pernikahan, biarlah Alkitab ini tidak akan berdebu tersimpan di bawah meja, bukan menjadi barang-barang sakti yang akan disimpan dan biar berdebu, semakin lama debu semakin tebal, semakin mujarab. Tapi biarlah senantiasa menjadi pedoman. Izinkan saya untuk sebentar malam setelah acara selesai masuk dalam peristirahatan, jangan lupa pertama kali malam hari pegangan kita bersama-sama berdoa dan baca. Percaya. Sebagai Tuan dan Nyonya Yensil, berikan tepuk aplaus yang meriah bagi kedua mempelai. Mempelai dengan rumah kita senyuman. Iya, puji Tuhan. Ganteng toh dan cantik toh. Ya, kini saatnya kedua mempelai akan datang sungkem kepada orang tua. Mulai dari kecil udah jadi dewasa, kalau kita memelihara hingga saat ini Yensil membawa restu dan membawa Selvi itu sebagai istri. Doakan kami agar kami membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih.
begitu juga buat papi mama, diberikan umur panjang, sehat dan senang. Amin. Tuhan dan posisikan di mana? Bapak, terima kasih telah bersedia menjadi wali nikah saya. Hari ini saya membawa Yansin ke hadapan Rama dan Bapak